Siapa yang menafsirkan begitu, kirim kitab Anda ke tempat kita. Cukup Anda baca Quran, nggak usah pakai tafsir. Kan sudah cukup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lebih melalaikan, lebih lahwul hadis musik apa handphone? Handphone. Sini kasih buat saya. Serius. Man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Quran tidak pada tempatnya dengan ra'yunya, akal-akalan dia, siap-siap tempatnya neraka. Jadi saya nggak ngancem, Nabi yang ngancem. Kata kawan, sumber hukum cuma dua, Quran dan Sunnah. Ini kan jahil yang ngomong begini. Itu yang ngomong orang jahil. Orang jahil ya nggak usah ditanggapin, nggak usah dilayani orang begitu. Cuma masalahnya sekarang udah masuk ke YouTube, masuk ke masjid, bikin rusuh di mana-mana. Ini adalah multi level marketing yang sesungguhnya. Maka jangan ragu, memulai wakaf dengan diri kita sendiri dan ajak orang lain. Ketika ada para ulama mujtahid yang berijtihad, ini kan terkadang berbeda dalam mengambil kesimpulan. Misalnya kalau orang Jawa itu menyebut singkong, kalau singkong itu diiris lalu digoreng menjadi namanya keripik ya. Ketika singkong itu diolah kemudian keluar menjadi gedok namanya. Nah, orang yang selama ini menerima satu pendapat tentang keripik singkong menganggap gedok itu bid'ah, padahal dalilnya sama, muaranya sama. Nah, terus apakah betul Bu ya, ijtihad ulama itu kemudian menjadi bid'ah, ataukah memang diperkenankan di dalam Islam ijtihad itu? Dan bagaimana pula cara menjawab bahwa menurut mereka sejak al-yauma akmaltu lakum dinakum, Islam ini sudah sempurna, sudah tidak perlu bid'ah, sudah tidak perlu macam-macam. Monggo. Jadi dia pakai ayat itu ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau begitu jangan baca Quran terjemahan dong. Ya. Enggak perlu ada kitab Ibnu Taimiyah. Enggak perlu dia nulis Majmu' Fatawa. Enggak perlu ada Sahih Bukhari Muslim, kan sudah selesai. Kita pakai ayatnya, kan udah selesai. Ngapain pakai Sahih Bukhari Muslim? Kan Sahih Bukhari Muslim itu murid dari muridnya Imam Syafi'i. Mereka juga berguru kepada Imam Ahmad. Jadi kalau ngomong misalnya tidak perlu ada ijtihad ulama, oke, ya sudah. Mana kitabmu, kasih ke saya aja. Sisain mushaf doang di rumahnya. Saya siap menerima kitabnya. Ya. Siapa yang menafsirkan begitu, kirim kitab Anda ke tempat kita. Cukup Anda baca Quran, nggak usah pakai tafsir. Kan sudah cukup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat nih yang lurus, kita ceritain yang lurus. Al-yawma akmaltu lakum ayuhan nabi wa ashabuh. Nah, Allah berbicaranya kepada Nabi dan sahabat. Yang sempurna agamanya Nabi. Din itu akhlak. Din itu bisa juga berarti norma, hukum, hukummu. Al-mar'u ala dini khalili, hadis sahih. Seseorang sesuai dengan din khalilnya. Apa arti khalil? Teman. Jadi kalau mau ngelamar nih, lihat nih komunitas dia siapa, teman dia siapa, itu khalil dia. Kalau di sekarang kan gampang Facebook, lihat aja teman-teman dia komennya apa, itu khalilnya dia, khillahnya. Ya, mau ngelamar lagi kiai, ngelamar kerjaan maksudnya, kepedean aja ya. Baik. Maka din berarti di situ akhlak. Al-mar'u ala sirati akhlaki zamili atau bi'ati misalnya. Seseorang itu akhlaknya yang ngikutin. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum bisa berarti akhlak kamu. Sesuailah dengan hadis. Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlaq, yani makarimad din. Nyambung enggak? Aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Baru nyambung.
Jadi katanya kalau menafsirkan Quran pakai sunnah. Ini nih penafsiran Quran pakai sunnah. Yang sempurna akhlaknya Nabi, itu pemahaman pertama. Din, Malik Yaumiddin. Apa arti din? Jadi jangan dulu masuk kemana-mana, Quran bil Quran aja dia udah keteteran itu. Apa arti din di surah Al-Fatihah? Yaumul akhir, yaumul jaza, yaumul thawab, yaumul hisab. Banyak itu. Ad-din, penguasa hari. Ad-din artinya hari kemudian, hari hisab. Coba nyambung nggak kalau diterjemahin? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sekarang aku sempurnakan hari kemudianmu. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Maka tafsir harus bersanad. Disebut tafsir bil ma'thur. Bukan berarti tafsir bil sanad itu antum baca kitab tafsir Quranil Azim bin Mukathir. Itu namanya nyontek. Bil sanad itu kita dengar guru kita nafsir. Kita dengar guru kita menjelaskan tafsir. Itu yang bersanad. Bukan mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir halaman sekian, itu namanya referensi. Ya, wijadah, dapat nemu di kitab. Bisa ngikutin ya? Ini enggak berat-berat kok ya. Paling panas saja. Kayaknya AC-nya kurang nih, Pak. Apalagi din? Apalagi arti din? Tadi hukum udah. Hah? Dain. Antum ad-dainu minad din ya. Pengusaha begitu, ad-dainu minad din. Berutang bagian dari agama. Itu ijazah untuk pengusaha. Kalau enggak pengusaha jangan pakai itu ya. Ad-dainu minaz zulm jadinya. Itu baru 3 kalau kita jelasin. Masih banyak arti din yang lain ya. Gimana? Ini al-yauma akmaltu lakum dinakum ini makna yang mana? Siapa yang tahu maknanya? Ayo. Kalau mereka mengatakan gak perlu khilafiyah, gak perlu, riwayat hadis itu minal ijtihad. Kita bisa cek. Antum kalau belajar hadis ada namanya sighatul ada wa tahdits. Cara menyebutkan lafaz guru menyampaikan. Maka kalimat haddatsana, ada anba'ana, ada yang lebih tinggi sami'tu. Ya, sami'tu, haddatsana, akhbarana, anba'ana. Itu udah beda tuh, itu ijtihad semua. Ahlul hadis yajtahidun. Ahli hadis berijtihad. Antum tahu enggak? Sahih menurut Imam Bukhari bukan sahih menurut Muslim. Contoh, mau tahu contoh? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyinggung wali-waliku, aku nyatakan perang baginya. Itu hadis tidak dinyatakan sahih oleh Imam Muslim, tapi disahihkan oleh Imam Bukhari. Lagi ada hadis tentang pengharaman khamar bidwanita, ya, al-harir, sutra wal ma'azif. Itu hadis didhaifkan oleh Ibnu Hazm tapi disahihkan oleh Imam Bukhari. Di akhir zaman akan terjadi ya, sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-khamra wal hirra wal harira wal ma'azif. Gitu hadisnya. Akan terjadi di akhir zaman beberapa kelompok umatku menghalalkan khamar, bidwanita itu maksudnya ya sekarang itulah prostitusi online itu masuk ke situ ya. Wal harira, bersamaan ada sutra, wal ma'azifa, dan ada ma'azif. Ma'azif itu alat yang melenakan ya, alat hiburan, bisa di handphone. Masuk tuh, haram gitu. Lebih haram musik apa handphone? Lebih melalaikan, lebih lahwul hadis musik apa handphone? Handphone. Sini kasih buat saya. Serius. Jadi mereka ini terjebak oleh tafsir masa lalu. Ibnu Abbas ketika melihat ada orang sibuk nyanyi, terus bilang, lahwul hadis itu al-ghina. Terus beliau ngelihat ghina itu nyanyi.
Lihat ada orang main musik, apa kata lahul hadis itu ma'azif, main alat-alat musik. Kalau zaman sekarang Ibnu Abbas hidup, kira-kira lahul hadisnya apa? Itu smartphone. Sini kata sini. Gak ada yang berani kan? Antum gak beriman dong. Gak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Bisa ngancem gitu kita ya. Wah, kalau aneh seriusin itu bisa keluar semua itu. Cuma kita kan lagi canda-canda ya. Ngaji itu udah serius. Wajah udah serius. Kalau diterusin itu benar keluar. Saya praktekin ada orang begitu. Haram loh ya. Terus gimana ya? Sini. Kita bersihin benar keluarin. Balikin lagi ya. Terus serius ngaji. Hidup ini innamal hayatud dunya. Laibun ulahun. Dunia itu santai aja, jangan terlalu serius ya. Kayak beliau lah ketawa mulu kan. Kena Covid aja bisa ketawa. Makanya nih bekas trauma nih pakai cadar dagu. Orang cadar sini dia cadar. Afan ya. Mumpung depan orang Anda bisa ngerjain antum kan. Baik. Jadi itu baru lafaz din. Ya. Belum lagi al-yaum, itu apa faedahnya? Akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islamina. Jadi teman-teman, jangan kemudian terpedaya oleh kata-kata yang menjebak, yang membuat otak itu tumpul. Karena nggak konsisten, nggak boleh khilafiyah, tapi ngikutin khilafiyah ahli riwayah. Ini ada ahlur riwayah menghafalkan teks, mereka punya khilafiyah. Ada ahlu dirayah, ahlul fiqh, mereka juga meriwayatkan. Yang diriwayatkan pemahaman, diskenalah mazhab yang 4. Itu juga periwayat pemahaman hadis. Kalau Imam Bukhari periwayat lafaz hadis, bisa bedain. Sufi periwayat rasa mengamalkan hadis. Tuh. Itu diriwayatkan, harus ditransfer, ditalkin, diriadohkan, dimujahadahkan, semuanya beriwayah. Maka ahli hadis memegang satu istilah namanya musalsal. Musalsal itu menirukan guru. Gurunya begini, kita begitu. Ya, itu ada musalsal namanya biqabdil lihyah. Enggak punya jenggot tuh nggak bisa tuh, apa yang mau dipegang tuh ya. Apa namanya musalsal, memegang jenggot. Bukan megang masker, Pak Yai. Ya. Oh no. Itu guru kita, Yai Marwazi, dia manjangin jenggot 2-3 cm sengaja untuk bertabaruk dengan hadis itu. Beliau kan nyukur terus tuh. Giliran sampai dah hadis ini seminggu beliau nggak potong. Itu takjub saya sama beliau tuh ya. Alhamdulillah, Allahumma fashu ya. Murid Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi ayat ini ditafsirkan seperti itu, termasuk man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Quran tidak pada tempatnya dengan ra'yunya, akal-akalan dia, siap-siap tempatnya neraka. Jadi saya nggak ngancem, Nabi yang ngancem. Nabi nggak bermaksud begitu, Allah nggak bermaksud begitu. Kita tanya ulang, dari mana dia tahu maksud Allah seperti yang dia maksud? Gimana cara tahunya? Ya, terkadang memang ada orang berpendapat, lalu pendapat itu disandarkan pendapatnya Allah begitu. Astagfirullah. Itu lebih bahaya Fir'aun itu. Ya, kalau Fir'aun dia udah ada muqaddimahnya, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang tinggi. Kalau ini kan dia ngaku Tuhan, tapi pendapatnya seakan-akan pendapat Tuhan. Ini kultus itu ada 2. Kultus sosok, kelompok sama. Ada kultus pemahaman. Kalau orang aswaja dituduh kultus sosok. Jangan-jangan antum objek kan kultus nih. Kalau dicium bolak-balik gak?
Ya, bolak-balik. Enggak. Tarik. Capek, nari udah biarin aja sih. Ya. Bener, capek nggak? Wah, antum nggak pernah digituin orang ya? Udah begini gak ada yang cium tangannya. Ini beliau udah ngumpetin dikejar tangannya sama orang ya. Emang sakti ini. Udah gitu aja deh. Tentang ijtihad ulama, apakah kemudian bisa diklaim bid'ah? Mulai gerah ya. Ini itu biasanya saya taruh untuk nggak kena AC di sini. Taib. Ijtihad ulama, kalau yang ijtihad antum, ya. Kalau ente yang ijtihad tuh, itu bid'ah itu. Tapi kalau Rasulullah punya pewaris disebut ulama, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jika yang ijtihad ulama itu bukanlah bid'ah, maka kita definisikan ulang bid'ah, ya. Kita ambil imam dari imam yang anti bid'ah, Ibnu Taimiyah, ya. Saya sudah sering sebutkan ini di kajian-kajian sebelum pandemi ya, dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim 2 jilid mujalladan. Beliau mengatakan al-bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah itu yang tidak ada dalil syaraknya. Saya mau tanya, dalil syarak ada berapa? Syariat itu dalilnya ada berapa? Kata kawan 2 aja, Quran sama Sunnah. Nah, kayak gitu debat sama Kiai Ma'ruf ya. Dikit lah kan berubah jadi khazin ke Amin kan. Bukan wakil ketua MUI, wakil presiden. Gimana? Kata kawan, sumber hukum cuma 2, Quran dan Sunnah. Ini kan jahil yang ngomong begini. Al-qail bihi jahilun. Ya, itu yang ngomong orang jahil. Orang jahil nggak usah ditanggapin. Fa'arid anil wa'arid fa'arid. Wa'arid anil jahilin. Berpaling dari orang jahil. Nggak usah dilayani orang begitu. Cuma masalahnya sekarang udah masuk ke YouTube, masuk ke masjid, bikin rusuh di mana-mana. Makanya beliau kemudian ngomporin saya untuk bahas itu lagi. Padahal ini pembahasan udah saya kubur sebelum pandemi. Baik. Ijtihad ulama disebut bid'ah. Abu Bakar ulama nggak? Umar ulama nggak? Mereka beda nggak? Bukhari punya kaedah sahih, Muslim punya kaedah sahih. Mereka ulama nggak? Gimana? Bid'ah nggak? Hati-hati ketika berbicara. Jadi benarlah kata Nabi di Sahih Bukhari itu, bisa jadi orang berbicara la yara ba'san, dia mengira nggak apa-apa, tapi ketika dia ngomong begitu, yahwi sab'ina kharifan, dia jatuh ke dalam neraka jahanam sab'ina kharifan, 70 kharif, 70 musim. 70 musim sana. Kalau di sana 1 hari 1000 tahun. 70 musim antum kalian 70.000 tahun baru jatuh di bawah api neraka. Dia ngomong sembarangan. Hati-hati kalau berbicara itu. Karena sama dia dengan mengatakan Imam Syafi'i, para sahabat itu ahli bid'ah semua. Atau mereka bukan ulama. Saya dengar ada orang bahlul ngomong, jika Imam Syafi'i berbeda dengan Nabi, dahulukan Nabi. Itu benar-benar gila itu. Kok ada logika setan begitu tuh? Terbayang nggak oleh antum Imam Syafi'i setiap hidupnya itu, lihat kitab Al-Um, itu hidup dia itu. Mulai dari awal bangun sampai tidur lagi semuanya sunnah. Imam Bukhari belum ada zaman itu. Nggak ada keluar dari sunnah. Itu Imam Syafi'i, dia katakan apa? Kalau Syafi'i beda sama Nabi, dahulukan Nabi. Loh, kita kenal Nabi itu karena berkat Imam Syafi'i. Kayaknya harus kita ganti. Kalau Nabi beda sama ente kita pecel. Kita jadiin pecel aja dia ya. Ini gawat bener orang-orang begini. Belakangan tambah menggila. Apa kata dia? Kalau sahabat beda dengan Nabi, maka kita harus ikut Nabi, tinggalkan sahabat.
Itu orang di dalamnya apa itu? Iblis atau apa itu? Ini gergetan loh kalau saya begini. Kenapa? Ini lebih bahaya dari Syiah, lebih bahaya dari Mu'tazilah, lebih bahaya dari Khawarij. Khawarij itu cuma mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dan kelompok mereka berdua. Kalau Syiah memfasikkan sahabat-sahabat besar selain Ahlul Bait. Kalau ini apa kata dia? Jika sahabat berbeda dengan Rasul, maka kita tinggalkan sahabat ikut Rasul. Sama nggak dengan Syiah? Mereka juga nggak percaya Ahlul Bait. Itu sahabat dia siapa lagi? Ahlul Bait dia siapa lagi? Ini berbahaya. Logika-logika ini dipakai oleh orang-orang awam. Ini kalau dibiarkan, tubuhnya tubuh muslim, tapi ruhnya bukan ruh suci, tapi itu ruh kegelapan, ruh iblis di dalamnya. Ya, logikanya udah nggak benar. Dan antum, ini bukan nakut-nakutin, ke depan kalau ini tidak diredam akan tambah banyak. Maka orang-orang seperti Kiai Ma'ruf Qasim harus kita jaga benar, ya, karena beliau serius ngurusin itu. Kalau saya udah comfort ke tasawuf. Ini dipaksa murtad lagi nih. Fadal. Jazakumullah. Nah, jadi sekali lagi kita kemudian menjadi lebih faham, menjadi lebih mengerti untuk menjaga tutur kata, untuk menjaga hati biar tidak suudzon.